Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novia Widiasasi, mahasiswi dari Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 200172520042 di Satuan Kerja MTS Negeri Kota Sorong. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 7A dengan materi teks narasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semoga kita sehat selalu ya. Baik anak-anak, Bu Guru akan menyapa kalian dengan mengabsen kalian satu persatu. Alifa, Adelia, Ainun, Al-Azizil, sakit. Kita doakan teman kita ya, semoga segera sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Alin, Andi Rihana, Atika, Diandra, Habib. Oh, Habib pindah ke sana ya. Hana, sakit. Kita doakan lagi ya temannya, semoga bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Ibnu, Keisha, Kalisa, Kaila, Kenzo, sehat Kenzo? Mahya, Medina, Mikaila, Muhammad Zai, Ilham, Naila, Nurhana, Rafasya, Hadir. Raras, Rifka, Risma, Safira, Septika, Serena, Syafira, Talita, Zahra, Kiano. Oke, alhamdulillah hanya 2 yang tidak masuk ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Rafasya pimpin doanya ke depan, Nak. Perhatian. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih Rafasya. Baik anak-anak, selanjutnya ini mumpung masih nuansa 17-an, jadi kita mengenang para pahlawan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu anak-anak silahkan berdiri. Ada yang pintar jadi dirjen? Palu? Kalau ada boleh silakan.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Oke, baik. Sekarang kita masuk di materi. Oke. Kita bersama-sama masuk di kelas bahasa Indonesia ya. Kalau tadi sudah bahasa Inggris, kita masuk di kelas bahasa Indonesia. Nah, yang kita akan pelajari adalah tentang teks narasi. Kita masuk pada teks narasi. Kalau yang 2 minggu sebelumnya itu kita apa? Teks deskripsi. Kita masuk di teks narasi. Oke, perkenalan sudah kenal ya? Oke, lanjut. Nah, profil lulusan yang nantinya akan kalian dapatkan setelah kalian belajar ada keimanan dan ketakwaan, kreativitas, dan kolaborasi. Karena nanti akan ada kelompok. Oke, di sini Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian mampu. Setelah kalian belajar ini, 3 tujuan pembelajaran ini nanti kalian akan kuasai. Yang pertama, nanti kalian bisa mengidentifikasi gagasan, pandangan, arahan, atau pesan yang tersurat dalam teks narasi. Ya. Yang kedua, kalian nanti bisa menganalisis struktur dan unsur kebahasaan yang membentuk penyampaian informasi dalam teks narasi. Yang ketiga, nanti kalian akan bisa menyimpulkan pesan utama dan nilai-nilai yang disampaikan dalam teks narasi ya, pesan atau amanatnya. Jadi 3 hal ini nanti yang akan kalian bisa atau mampu ketika sudah mempelajari ini ya. Kita lanjut. Nah, alur pembelajaran kita kali ini nanti yang pertama nanti kalian akan membaca dan memahami sebuah teks, kemudian berikutnya akan membentuk kelompok atau berdiskusi di kelompok, dan terakhir kalian akan presentasi. Nah, itu alur pembelajaran kita kali ini. Kemudian sikap yang nantinya Bu Guru akan harapkan ya kepada kalian. Yang pertama, kalian nanti harus aktif, antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kalian tetap harus sopan dan hormat, biar kepada guru, kepada teman juga seperti itu. Dan yang ketiga, kalian harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan nanti. Terakhir, mau bekerja sama di dalam kelompoknya ya. Oke, kita next. Nih ada video. Ini ada video untuk mengingatkan kembali tentang materi kemarin. Mohon anak-anak simak ya nanti.
sahabat laki-laki bernama jaringan ya nak, kita tunggu dulu. Ali dan Budi yang telah berteman sejak kecil. Yang di belakang terlihat? Mereka selalu Lihat ya. bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Meskipun kadang-kadang mereka memiliki perbedaan pendapat, namun persahabatan mereka tetap kuat. Suatu hari, Ali jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Budi sangat khawatir dan setiap hari mengunjungi Ali di rumah sakit, membawakan makanan kesukaan Ali dan memberikan semangat agar Ali cepat sembuh. Setelah beberapa hari, Ali sembuh dan kembali bermain bersama Budi. Dari kejadian itu, Ali dan Budi semakin menyadari betapa pentingnya memiliki sahabat yang selalu ada di saat susah maupun senang. Mereka belajar bahwa persahabatan adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik. Dan sejak itu, Ali dan Budi menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Oke, itu. Kalau dilihat dari cerita tadi, itu masuk pada teks narasi tidak, nak? Masuk. Jadi teks narasi itu apa? Teks yang berisi cerita, ya. Itu tadi cerita bukan? Cerita. Apa yang ada di dalamnya? Cerita dari siapa? Ali dan Budi. Mereka apa yang mereka lakukan apa? Persahabatan. Nah, sekarang dari cerita tersebut kira-kira amanat apa yang bisa kalian ambil? Yuk, siapa yang bisa? Amanat apa yang bisa kalian ambil dari cerita tadi? Atau nilai-nilai apa? Nilai moral apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Kita harus apa atau kita tidak boleh apa? Ya, gimana nak? Kita harus menjadi teman yang bisa menemani kita saat susah maupun senang. Iya, betul ya. Kita memang harus bisa jadi teman yang tidak hanya ketika keadaan senang saja, tapi susah juga kita ada ya. Terus ada lagi nggak? Selain itu, ya apa nak? Jagalah persahabatanmu karena bisa saja temanmu bisa menemani kamu di saat kamu susah maupun senang. Iya, betul. Bagus. Jadi harus dijaga persahabatannya ya. Jangan karena sesuatu nanti kalian sudah tidak bersahabat lagi. Betul ya, itu bagus. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin kita memang belajarnya tentang apa itu teks narasi. Jadi itu tadi ya. Sekarang gini. Nah. Nah, kalau begitu sekarang pernahkah kalian melihat cerita narasi? Pernah. Yang mana? Yang tadi bisa atau yang lain ya? Boleh. Di buku cerita, benar. Kemudian, apa judul cerita narasi yang tadi diputarkan kira-kira? Ali dan Budi. Ya, boleh ya. Kemudian, apa yang kalian lihat dalam video tadi? Persahabatan dua orang ya. Menurut kalian pesannya apa? Tadi sudah Keisha sudah sampaikan. Kemudian lagi siapa namanya? Ilham, hebat. Oke, kita lanjut. Nah, jadi motivasi hidup yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus bersyukur ya. Karena kadang diberi sakit kayak gitu ya. Kalau kita sehat kita harus bersyukur. Menjaga persahabatan, betul tadi ada ya. Kemudian menjaga kesehatan dan berbuat baik kepada sesama teman, betul Kesya ya. Oke, kita lanjut. Nah nih, mari kita mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kita ingat kembali.
Masya Allah. Nah, nih, coba disimak video berikut. Semoga jaringan mendukung ya. Sambil kita tunggu jaringannya, nanti akan dibentuk kelompok. Sambil kita menunggu ya, jenis-jenis dari teks narasi itu apa saja nak yang kalian ketahui? Ada apa? Fabel, apalagi? Teks narasi sejarah. Ya betul. Terus novel tuh masuk di teks narasi tidak? Masuk. Cerpen? Masuk ya. Kemudian strukturnya, masih ingat nggak struktur dari teks narasi? Ayo. Struktur dari teks narasi ada 4. Yang pertama judul bisa, tapi judul dia tidak masuk di strukturnya. Jadi ada apa? Tema, alur dan sebagainya itu masuk di unsur atau struktur? Unsur ya. Yang masuk di struktur itu adalah yang pertama orientasi, kedua komplikasi, betul. Kemudian resolusi dan terakhir koda, ya. Nah, orientasi sendiri itu apa? Pengenalan tokoh, betul. Tidak hanya tokoh saja yang dikenalkan, bisa latar ya. Pengenalan. Kemudian komplikasi itu apa? Masalah atau konflik ya. Kemudian setelah itu resolusi. Apa tuh resolusi? Penyelesaian masalah. Yang kita tahu penyelesaian masalah itu ada 2. Ada apa nak? Sad ending dan happy ending. Happy itu apa? Senang. Jadi cerita itu kalau berakhir senang itu namanya happy ending. Artinya kamu sudah pernah membaca teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Teks narasi ada yang bersifat fiksi atau khayalan, misalnya dongeng, fabel, dan cerpen. Ada juga teks narasi yang bersifat non-fiksi atau kisah nyata, misalnya biografi. Teks narasi dapat dibuat untuk memberikan pengetahuan atau hiburan bagi pembaca. Lalu, apa ya ciri-ciri dari teks narasi? Dalam teks narasi terdapat tokoh, alur, latar tempat dan waktu, serta konflik atau masalah yang diangkat. Bagaimana
bagaimana struktur dari teks narasi? Teks narasi terdiri dari bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi adalah bagian pengenalan cerita. Misalnya, siapa saja tokoh yang terlibat, serta di mana dan kapan peristiwa yang dialami tokoh terjadi. Selanjutnya, masuk ke bagian komplikasi. Komplikasi menggambarkan awal mula masalah atau munculnya konflik. Lalu, bagaimana reaksi para tokoh terhadap masalah tersebut sampai pada klimaks atau puncak masalah. Setelah itu, barulah masuk ke bagian resolusi yang menggambarkan bagaimana para tokoh menyelesaikan masalah dalam cerita. Dan bagian yang terakhir adalah koda. Koda berisi pesan moral atau amanat yang ada dalam cerita. Bagian koda ini tidak selalu ada pada sebuah teks narasi ya. Agar lebih memahami teks narasi, yuk kita bedah contoh teks narasi singkat yang berjudul Kancil dan Kawanan Buaya. Pada suatu hari yang terik, seekor kancil tengah berjalan-jalan di dalam sebuah hutan. Ia terlihat menyusuri hutan seorang diri untuk mencari maka memberikan hadiah. Oke, itu ya kita cukupkan. Jadi yang kalian bisa dapat tadi apa? Ciri-ciri dari teks narasi. Kemudian apa lagi? Strukturnya ya. Nah, sekarang Bu Guru tambahin ada unsur. Unsur pada teks narasi ada 6 ya, unsur intrinsiknya. Ada tema, ada alur, apalagi? Ayo siapa yang bisa 6-6-nya itu? Tokoh, penokohan, Tema, alur, tokoh atau penokohan, kemudian latar, habis itu sudut pandang. Kemudian satu lagi amanat ya, amanat. Amanat itu apa? Pesan yang terkandung dalam cerita, betul. Pesan moral, pesan baik yang bisa kita ambil. Kalau tema itu apa? Tema jangan judul ya, tema berbeda dengan judul. Gagasan yang menjadi struktur atau ide dalam cerita itu ya, tema. Kemudian apa lagi nak? Alur. Alur itu ada berapa? Ada 3, alur maju, alur mundur, alur campuran, betul. Setelah itu latar. Ayo latar ada berapa? 4. Waktu, suasana, betul. Sudut pandang. Nah, sudut pandang ada berapa? Sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Tapi yang biasa banyak dicerita itu adalah sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Kalau orang kedua itu dia masuk pada pembicaraan langsung ya. Kalau cerita itu sudut pandang orang pertama dan ketiga. Orang pertama ditandai aku atau saya ya. Kami kalau jamak ya. Kemudian apa lagi? Kalau kami itu jamak, kalau saya tunggal. Kemudian sudut pandang orang ketiga ditandai apa? Dia, iya, nama orang atau nama tokoh ya, sama mereka. Mereka kalau dia jamak. Kalau iya berarti dia tunggal ya. Itu sudut pandang. Apalagi yang belum? Tokoh dan penokohan. Ayo. Tokoh dan penokohan apakah sama atau berbeda? Beda. Tokoh itu apa? Tokoh. Orangnya ya. Tokoh itu orangnya atau pelakunya ya. Kemudian penokohan itu adalah karakter ya, karakternya atau sifatnya ya. Oke. Sudah semua ya tadi 6-6-nya? Apa yang belum? Sudut pandang, tema, alur. Sudah. Alur tadi sudah ya. Oke. Kita lanjut. Nah sekarang silahkan ayo kita berkelompok. Jadi nanti Bu Guru akan bagi menjadi 5 kelompok. Dan kelompok itu sudah ada nama-namanya sendiri nih. Kelompok 1, kelompok semangat. Coba kelompok 1. Ini ya. Oke. Kelompok 1, kelompok semangat. Kelompok 2-nya belakangnya. Ya betul. Kelompok 2, kelompok cerdas. Ya. Kemudian kelompok 3 di sini kelompok hebat.
Kalian hebat. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. Bu Guru buat kalian kelompok aktif, ya. Dan kelompok 5. Kelompok 5, kelompok kuat, ya. Itu Bu Guru nanti akan menjadikan kalian 5 kelompok. Ada semangat, cerdas, hebat, aktif, dan kuat, ya. Nah, setelah Bu Guru bagi kelompok, nanti Bu Guru bagikan teks narasi nih. Ada teks narasi yang setiap kelompok nanti mendapatkan beda-beda teks, ya. Kemudian kalian baca dan diamati. Kemudian setelah dibaca dan diamati, kalian tentukan judul ceritanya, tokoh, wataknya, latar, sampai pesan, ya. Kalau sudah ditentukan semua, tinggal kalian buat peta konsep atau mind map, ya. Paham anak-anak? Paham. Oke, kalau begitu Bu Guru kasih waktu 1 menit untuk bekerja atau untuk membentuk kelompoknya dulu. Silakan. Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Habib. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Oke, dan kelompok 5. Oke, silakan. Boleh silakan bekerja sama. Pakai nanya. Sudah di Landscape. mana ininya? Kertas? Kemudian kita ambil tanda. Nah, itu sudah ada. Itu perintahnya. Iya, Mak. Iya. Perintahnya mana? Makasih, Bu. Silahkan Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk membuat mind map dan mengamati dan Yang tulis membaca, ya. Silakan, ada waktunya 10 menit ya. Iya. Silakan dibuat. Di sini. Iya. Aku berharap kami bisa menghabiskan waktu bersama sepertinya. Oke, langsung dibuat nak. Soal kelompok atasnya apa? Tulis, kamu tadi dapat kelompok apa? Betul. Bukan tadi bilang apa ya? Ada tokoh, wataknya. Ada tokoh, ada watak. Iya, di atasnya tulis nama kelompoknya. Ini nama kelompoknya tadi. Kelompok hebat. Oh, di mana? Di sini. Iya. Sudah dibuat ya? Langsung dipindah ke itu. Pindah di kertasnya. Judulnya taruh di mana? Ada kertas manilanya mana? Enggak. Ada? Iya. Langsung dibuat nak. Nanti gimana ditempelkan? Apa? Oh iya. Kelompok yang paling cepat selesai nanti Bu Guru kasih reward. Ya, hadiah. Jadi yang sudah selesai langsung Bu Guru, kelompokku sudah selesai gitu. Bikinnya bagaimana? Bikinnya.
Nggak mati. Duduk di mana? Duduk anak kelompok. Anak kelompok. Kelompok 3. Tulisnya kelompok hebat kan kelompok hebat. Bisa apa nih? Ini di sini ada kan? Kalau misalkan di sini agak besar dulu. Ingat waktunya hanya 10 menit. Ya, ini sudah mau selesai, ayo. Ayo. Bisa dong. Sana teks. Ada. Mana putih? Iya, tulis nama kelompoknya. Kamu tadi dapat kelompok apa? Boleh. Yang penting cepat saja. Tapi sama siapa punya? Adik kamu ya? 30 menit. Ini sudah 30. Ketika sang laut marah. Udah buat bentukin sama semua ya? Jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Ya, langsung jawabannya dong. Ya, langsung gitu saja. Langsung saja di sini. Pokok, latarnya. Kayak bikin apa gitu. Boleh bulat, boleh seperti awan, boleh kayak Laut marah itu dulu. Ketika sang laut marah. Sabar. Mana? Ini pakai pena toh? Tapi kalau misalkan nggak muat nggak usah. Ini tulis tokoh utama ya. Tokoh utama. Sangnya sendiri. Pakai pensil. Ini pensilnya. Kau kamu butuh. Terus kelompok hebat.
atas. Nama-nama. Nama-namanya mana? Di bawah aja, namanya di sini aja. Bukan di sini. Sini aja di sini. Kenapa nggak di sini? Sini aja. Sini aja. Tokoh. Ambil saja tuh dulunya pun. Bukan ambil pasir. Ini tuh tokoh bukan. Iya. Judulnya dulu ya. Tokoh utama Pakis. Jangan lupa judulnya dulu ya di atasnya. Judul. Oh, fuck. Jangan lupa judulnya. Di mana judulnya? Oh, mantap. Terus di tengah tuh. Jangan lupa judulnya ya. Sini. Lebih besar lagi. Agak bisa sabar. Ini kayak gini sih. Ini apa lebih besar lagi? Ya begini udah mas. Tengah boleh. Tengah. Begini. Aman tak Sudah bagus, Nak. Bagus itu. Anggap saja unik toh, dari besar kecil. Soalnya ada di situ, Nak. Iya, soalnya ikut wataknya. enggak kasih tebal. Ini soalnya ikut Ini. Iya, soalnya ikut ini. Siapa tuh pertama? Tokoh utama. Tokoh utama bukan soal yang di depannya. Tokoh utama. Di teks. Masih kita yang tulis sudah. Makanya sih kita sudah. Iya kayak gitu. Pesan moralnya Pesan moral luas. Ini kelompok apa, Nak? ditempel di sini. Wih, memang betul-betul aktif. Sudah mau selesai nih. Ya, Tadi kelompok apa? Kuat. Kuat tuh harus kuat. Kuat tuh harus cepat. apa? Taruh di mana nih? Ya. Ada pertanyaan, Nak? Atau nanti ada orang yang pegang tokoh utamanya, ada Lagi tempe. Terserah kalian. Yang di sini ini kan nanti dibuka terus kamu jelaskan. Jadi boleh nanti intip-intip di situ bisa. Tapi ini tetap dibuka, nanti ada yang pegangin.
History mapnya. Pakai nasi, pakai nasi. Iya, Pak. Iya, iya Sama sekilas. mana jawabannya? Ini jawabannya apa? Mana tuh? Buku-buku yang dengan terus bersabar dan berusaha sesuatu akan mendapat kemudahan. Ini ada tuh. Teruslah bersabar. Teruslah bersabar. Kita juga Di sini. bisa dibahas. Pesan moral, masalah, Teruslah bersabar dan berusaha. Seseorang akan mendapat kemudahan. dalam hidupnya nggak sih? Dalam hidupnya nggak sih? Dalam hidupnya. Enak. Terus cara buat story mapnya gimana? Soalnya kan udah judulnya, tokohnya, masalahnya, solusinya, sambarannya. Ya teruslah story map. Apa? Teruslah story map. Itu. Tulis story map. Hah? Ini sekarang udah. Oh, bagus. Harusnya gini loh, gini nggak sih? Harusnya teruslah bersabar dan berusaha, maka seseorang nggak sih? Sudah terlanjur. Belum terlanjur. Iya nggak sih? Sabar. Bisa bersabar dan berusaha, maka seseorang bersabar dan berusaha, maka seseorang akan mendapat kebahagiaan. Itu cantik. Story mapnya di mana? Tempel. Mana judulnya tadi? Oh, ada di Yang punya lem siapa, Kak? untuk sebelah pinjam. Atau kita pakai nasi. Pakai makan nggak sih? Ini kan kalau Lalu kalian punya tulisan dari kecil nggak sih? apa-apa. Maka seseorang akan Huruf pinjamnya biar cepat. ya nggak sih? Makanya kalau di sini. Makanya di sini. Bisa. Kan ada 5. 1, 2, 3, 4. Iya. Pesan Ini pesan moral. moral, tokoh, masalah, solusi. Dalam proses diskusi, kalian kalau tidak paham boleh bertanya, rajin membaca, berani tampil dan berbagi ide, dan bersikap jujur dan menghargai proses. Resolusi? Oh, kalau dilihat dari cerita kamu tadi itu sepertinya dia happy karena dia happy. Sad ending. Boleh. Tuliskan sad ending. Apa? Bola api. Ini solusi kan? Enggak sih. Apa? Gimana? Ini nggak sih 4 hari terakhir cuaca tidak baik, cuaca tidak baik memungkinkan Yang lain besar-besar, kamu kecil kok. cuaca Harusnya tidak lebih baik cepat. membuat nelayan tidak bisa melaut karena Ini sepak. besar-besar kamu kecil, jadi harusnya lebih cepat.
Sepertinya kelompok ini pada 4 hari terakhir yang akan duluan selesai atau tidak kalian? Kita lihat saja. Ini masalah solusi Solusi untuk menyelesaikan masalah. solusi Solusi aja. Mendapat. Ibu terus mana? Mudahan dalam ini. Iya, kayak gitu kan? Ini ini harus besar. Ini terus apa lagi nih? Terus yang ini? Tunggu. Mana tadi kencing kata? Sehingga iya. apakah solusinya Di pena. mau tulis solusinya? Sabar, masalahnya adalah Membuat warga. membuat warga kelaparan. Pena. Dia tidak mendapat sumber makanan. Kayak galaksi kan. Masya Allah, kayak galaksi ya. Itu aja nggak sih? Habis itu apa? Solusinya Pak Yus tergerak hatinya jangan memberikan makanan, tetapi uangnya tersisa 20.000 sehingga Pak Yus Kecil. itu kan muat. Oh, tadi belum itu aja nih. Marius Sudah. Pak Yus kenapa? Marius tergerak hatinya. Sudah. Membantu anak-anak hatinya. Iya. Ini kelompok kuat. Artinya membantu Oke, kelompok kuat nomor 1 ya. Kelompok kuat. Sehingga Pakius akan tetapi Kelompok kuat nanti tinggal dipersiapkan amunisinya untuk ke depan ya. Kita tunggu temannya dulu. Diskusikan dulu nanti di depan siapa yang pembicaranya, siapa yang pegangin itu nanti ditentukan. Sudah ada teman kalian yang sudah selesai. uang Pakius tersisa 20.000. ya ini masih Uang enggak ini ada habis itu ini kan bisa diubah ke sini. Uang Pakius tersisa 20.000. Tersisa 20.000. Di sini aja deh ya. 20 RB. Ya. Pakius pun harus bersabar. Pakius pun harus bersabar. Dikain ada lem. Pinjam ke boleh.
Bersabar, bersabar, bersabar. Pakis pun terus bersabar sehingga keesokan harinya. Woi, coba ambil karena cukur ke sana kan. Itu pensil. Pensil. Begini. Sehingga keesokan harinya akan bergerak dulu boleh. Kelompok berapa lagi yang sudah selesai? Pada jam 4 petang. Kelompok kuat nomor 1 sudah selesai. Jadi nanti tampil duluan. Cuaca kian membaik. Bergaris dulu. Kian membaik. Kian membaik sehingga nelayan-nelayan dan Pakius Dua menit ya menjelaskannya ya. 2 menit saja. 2 menit tapi sudah masuk. saya sama Ini apa nak? saya kira sama Atika. Nelayan. Laba-laba. Nelayan sehingga nelayan pergi melaut dan mendapat banyak ikan. Sebenarnya mana? Sama Laras. Nomor 2 kelompok mana? Oke. Walau sangat-sangat besar. Adik kepala aku. Idolnya siapa gitu? Bagus kok, bagus, kreatif. Mana pinjam idol mana? Yeay, kelompok 2. Tadi kelompok apa nak? Kelompok apa namanya? Aktif. Kami dari kelompok hebat. Kamu dari kelompok hebat ingin mempersatukan. Nanti kelompok aktif maju nomor 2 ya. Maju nomor 2 setelah ini. Mas, Udah jadi kita gue. itu salah. Itu tinggi. Itu. Lagi nanti gini, kan asalnya kan asalnya mana itu kami dari kelompok hebat. Ih, aku malu. Kami dari kelompok hebat Ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Diskusi. ini dari mana? Bu Guru udah. Oke, kita sudah. Sudah, oke. Kelompok hebat. 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 Kelompok hebat nanti tampil ketiga ya. Ya. Tinggal 2 kelompok lagi. Kita mempresentasikan hasil kerja kami. Kerja sama kami. Tak kenal maka tak sayang. Maka Nanti dipersiapkan siapa yang jadi pembicaranya. Hebat. Dan kedua dan teman saya nanti gimana cara berdirinya? Itu di mana? di tengah. Ya. Maju semua. Kan assalamualaikum. Perkenalkan dan kami dari kelompok Ilham sudah. ingin Belum. ingin apa? Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang bilang kayak gitu siapa? Saya. Kau coba ulang. Ulang. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hebat.
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rafasya Mahardika Hartman sebagai ketua dan kelompok hebat, dan teman saya Atika. Habis itu dia. Oh berarti dia. Kau saya Safira. Nanti Oh, Safira. Oke, waktu tinggal 2 menit lagi. Atika, Safira sama Pokoknya itu di sana. Rafasya, Atika, saya. Tidak. Yang sudah selesai boleh duduk menghadap ke depan sayang. Kelompok Kenalannya gimana? kuat menghadap ke depan. Kelompok hebat Bisa di tengah. aktif menghadap ke depan ya. Safira sama Raras di samping kanan saya. Nanti kamu tiga nanti pegang barang ini. Kamu tiga ini nih nanti Raras sama Kok di ujung Safira. sudah kok bicara? Oh iya, ada ujung aja. Nanti sudah dia dulu. Nanti pokoknya ada yang pegang. Nanti yang pegang. Oh, terus. Awas. Geser dikit. Siap tampil dulu. Kece bos. Sekarang kita mulai untuk presentasi. Kalau tadi sudah diskusi kelompok, kita masuk di presentasi. Presentasi ya. Nah, kebetulan yang selesai pertama itu adalah tim kuat. Kita kasih tepuk salut untuk tim kuat. Tepuk salut. Tepuk salut. Jempol. Salut. Hebat. Kelompok yang kedua selesai adalah kelompok aktif. Mana tuh? Ya. Jempol. Salut. Kelompok yang ketiga hebat. Ayo, tepuk salut. Jempol. Salut. Oke. Dan kelompok ini kelompok apa nih? Kelompok semangat juga kelompok semangat. Cerdas. Apa tadi nak? Cerdas. Oh iya cerdas. Jempol. Oke, kita mulai presentasinya. Kita mulai dari kelompok kuat. Silakan kelompok kuat. Yang bicara siapa nak? Semuanya bicara. Oh enggak. Yang di tengah siapa? Yang di tengah siapa? Saya. Oke. Guru. Kan saya bicara. Bentar ya. Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 atau kuat. Jadi kita di sini akan mempresentasikan tentang teks narasi kita yang berjudul Kancil dan Buaya karya Sril Martin. Nah, jadi pertama-tama kita akan memperkenalkan kelompok kita dulu. Jadi di kelompok kita ada saya, Keisha, Cut Sidikia, dan ada Kaila, Risma, Nurhana, Zai, dan Medina. Jadi pertama-tama apa itu teks narasi? Teks narasi adalah cerita khayalan yang dibuat oleh pengarangnya. Teks narasi juga bersifat fiksi ataupun non-fiksi. Jadi setelah kita mengamati
teks narasi kita juga disuruh menjawab 5 pertanyaan, yang dimana satu pertanyaan itu membuat story map. Jadi pertanyaan itu akan ditanyakan oleh Kaila, teman kita. Sabar. Siapa tokoh utama dalam teks narasi tersebut? Jelaskan karakteristiknya. Jadi, tokoh utama pada teks tersebut adalah Kancil. Karakteristiknya adalah cerdik dan pintar. 2. Apa masalah yang dihadapi oleh tokoh utama? Jelaskan secara rinci. Masalah yang dihadapi oleh tokoh utama, si Kancil kelaparan hingga dia berniat mencari makan. Dia melihat pohon rambutan di seberang sungai, tetapi di dalam sungai banyak buaya mengintainya. 3. Bagaimana tokoh utama menyelesaikan masalah tersebut? Apa solusi yang diambil? Si Kancil menipu para buaya dengan alasan menyampaikan undangan pesta dari Raja Sulaiman kepada mereka. Kancil menyuruh para buaya untuk berbaris karena ia ingin menghitung berapa buaya yang akan datang. Padahal ia hanya ingin menyeberangi sungai. Sesampainya di tepi sungai, Kancil bergegas lari ke pohon rambutan meninggalkan buaya marah. 4. Sebutkan dan jelaskan satu pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Habib. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah kita harus cerdik dan berusaha memecahkan masalah dengan kemampuan yang kita punya. Nah, soal nomor 5 itu adalah membuat story map atau mind mapping. Jadi ini adalah story map kita. Di sini ada judul Kancil dan Buaya. Di sini ada kelompok, nama kelompok. Di sini ada karakter tokoh utama, yaitu karakter utama di cerita ini adalah seekor kancil dengan otak cerdas dan pintar. Lalu di sini ada konflik. Si kancil yang kelaparan dan menyeberangi sungai untuk makan buah rambutan yang lebat. Nah, di sini juga ada penyelesaian dan di sini juga ada moral. Jadi inilah story map kami. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali karya dari kelompok apa tadi, Nak? Kuat, betul kuat ya. Kita kasih tepuk salut lagi. Tepuk salut. Jempol. Salut. Hebat. Terima kasih untuk kelompok kuat. Dan berikutnya Aida kak. Tadi saya lagi bikin. Itu dipanggil orang tuanya. Sabar sedikit. Kelompok berikutnya. Berikutnya yuk. Kelompok. Oh iya. Kelompok aktif. Silakan kelompok aktif. Dibuka baru dipegangi berdua. Ya. Nah, tapi ini nggak usah kemana-mana, di sini saja sudah terdengar. Oke, silahkan. 1, 2, 3. Nanti salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4, namanya itu kelompok aktif. Kita mau apa ya? Mempresentasikan tugas kita. Teks kita itu judulnya ini, Persahabatan Sejati. Baik. Oh iya. Kami dari kelompok aktif. Nama saya Maria. Nama saya Laila. Nama saya Asifa. Nama saya Kenzaria Wiguna. Nama saya Narofi. Baik, jadi diserahkan lagi dengan
Jadi kita mendapat kurang lebih 5 soal tentang persahabatan sejati ini. Jadi kita udah membuat story map dari nama tokoh utamanya yaitu Nindi, karakteristiknya itu penyayang. Nah, tokoh tambahannya itu ada 3, Aris, Andri, dan Ana. Setelah itu konflik yang mereka lalui itu ketika mereka itu berkendara, mereka itu terjatuh ke dalam jurang mobil mereka. Jadi karena nomor 3 solusinya nggak ada di dalam teks, jadi kita ganti dengan latar waktu. Jadi latar waktunya malam. Dan pesan moral yang kami ambil dari teks tersebut adalah selalu berhati-hati saat dalam berkendara. Jadi itu saja presentasi kami. Kami tutup, maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Kasih tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, 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 jempol. Salut. Iya, hebat. Hebat ya, itu tadi dari tim aktif. Halo. Hai. Kita fokus kembali. Sekarang kelompok ketiga, kelompok hebat. Silakan kelompok hebat. Oke, silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hebat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rafasya Dwi Mahadika Harman sebagai ketua dari kelompok hebat, dan teman saya yaitu Syafira Zahra Hasan, Rara Sekar Aruni Apriliani, Safira Putri Febrianti, Atika Azahra Amnur, Talita Nurfahirah Karu. Teks yang kami akan presentasikan berjudul Ketika Sang Laut Marah. Tokoh utama yang ada pada cerita tersebut yaitu Pak Yus. Dan masalah yang dihadapi oleh tokoh itu adalah pada 4 hari terakhir cuaca tidak baik membuat nelayan tidak bisa melaut, termasuk Pak Yus. Hal itu membuat warga tidak mendapatkan sumber makanan sehingga mereka kelaparan. Pak Yus segera hatinya untuk membantu anak-anak, akan tetapi keesokan harinya uang Pak Yus tersisa 20.000. Pak Yus pun terus bersabar. Keesokan harinya pada jam 4 petang cuaca kian membaik sehingga nelayan pergi melaut dan mendapatkan banyak ikan. Pesan moral yang diambil dari teks Ketika Sang Laut Marah adalah teruslah bersabar maka seseorang akan mendapat kemudahan dalam hidupnya. Oke, sekian saja dari kami. Ubur-ubur ikan lele. Terima kasih, Leh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Hebat sekali kelompok ini. Oke. Terima kasih untuk kelompok hebat, kalian luar biasa. Sekarang lanjut di kelompok semangat. Kelompok semangat. Semangatnya juga luar biasa ya.
Oke, silakan. Sudah pakai. Oke. Tengah, Bos. Oh ya, ini tengah. Berarti kamu kok bisa cepat-cepat gitu. Sana. Oke. Saya di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami berdiri di sini karena ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok Semangat. Oke, perkenalkan nama saya Serena Alifadita Wiranto dan anggota-anggota saya. Perkenalkan nama saya Mikaela Azahra. Perkenalkan nama saya Rifkatul Aulia. Perkenalkan nama saya Alina Yui. Oke, kami akan mempresentasikan yang hasil kami diskusi. Siapa tokoh utama dalam teks narasi tersebut? Jelaskan karakteristiknya. Oke, tokoh utama dalam teks narasi tersebut adalah Gema. Karakteristik Gema adalah pintar, baik hati. Gema juga memiliki sifat pantang menyerah. Maka banyak teman yang menyukai karena sikapnya. Dua, apa masalah yang dihadapi oleh tokoh utama? Jelaskan secara rinci. Nah, masalah yang dihadapi oleh tokoh utama tidak dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi, kita akan tetapi dapat diasumsikan bahwa masalah yang ada di cerita tersebut, bagaimana memberikan penampilan terbaik dalam lomba pidato, dan serta Gema harus menghadapi Nurul yang sombong dan pernah menjadi juara dalam perlombaan teks pidato. Nah, tokoh utama menyelesaikan masalah di dalam cerita tersebut dengan cara berdoa dan berlatih dengan giat. Solusi yang kita bisa ambil dari teks tersebut, Gema terus berusaha menghadapi dan memahami teks pidato serta mempersiapkan diri secara mental. 4. Sebutkan dan jelaskan satu pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah kerendahan hati dan kerja keras akan membuahkan hasil yang baik. Gema yang rendah hati dan terus berusaha akhirnya berhasil menjadi juara. Sementara Nurul yang sombong dan terlalu percaya diri harus menelan kekalahan. Untuk nomor 5 kita disuruh membuat story map. Ini hasil story map kita dan kesimpulan yang sudah kami dapat dari diskusi tadi, kerja keras dan kerendahan hati didukung persiapan mental yang kuat adalah sebuah kunci meraih kesuksesan dan mengalahkan kesombongan. Terima kasih untuk kesempatan luar biasa ini. Jika setiap peluang untuk berkembang, belajar, dan tumbuh, mari jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, setiap tantangan sebagai dorongan, dan setiap pencapaian sebagai motivasi untuk terus maju. Sampai jumpa di kesempatan presentasi kami yang lainnya. Malu bertanya sesat di jalan karena ini bukan di jalan, jadi jangan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk salut, tepuk salut. Jempol. Salut. Hebat sekali, penjelasannya bagus sekali ya. Oke. Terakhir, kelompok terakhir. Harusnya tadi saya baca kan? Ini baca. Mama apa ini? Oh. Ini siapa yang moderator di kalian? Siapa yang moderator? Ayo, kelompok terakhir ini. Mikir kids. Kok saya? Kelompok cerdas. Ayo silakan kelompok cerdas. Sabar ya.
Ingat mi. Ingat mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bung, hari yang cerah. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Siapa kita? Rano Cerah. Ulang. Siapa kita? Kelompok cerdas mikir kids. Oke. Di kesempatan kali ini saya akan kita dari kelompok cerdas. Sebelum saya masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dio. Yang kedua ada. Yang ketiga ada. Yang keempat ada. Yang kelima ada. Yang keenam. Dan saya sendiri adalah Muhammad Ilham Abdillah Prasetyo. Sudah. Oke, kita masuk saja ke materinya. Jadi judul teks narasi yang kita dapat adalah Hutan Merah karya teks narasi Fauzia A. Ini apa? Siapa nomor satu? Nomor satu. Nomor satu baca soal. Baca soal dia. Teks narasi tersebut. Karakter utama dari teks narasi tersebut adalah Bora. Karakteristik Bora adalah penyayang, peduli, berani, pasangan keras, setia, dan istimewa. Baca soal kedua. Yang kedua, apa masalah yang dihadapi oleh tokoh utama? Jelaskan secara rinci. Masalah yang dihadapi oleh tokoh utama adalah saat Bora bermain, muncul asap hitam pekat dan api merambat cepat, menyelimuti hutan. Ibu Bora tidak terlihat, sehingga Bora panik dan harus mencari ibunya di tengah asap yang membuat napas sesak dan pandangan kabur. Di lokasi sarang api sudah mengepung, pohon-pohon terbakar dan berguguran dan hampir menimpa mereka. Bora mengalami konflik batin. Ia tetap menyelamatkan diri seperti desakan temannya Pipin atau nekat menolong ibunya yang terjebak. Situasinya berpacu dengan waktu panas, asap dan pohon tumbang mengancam nyawanya. Hingga akhirnya Bora terpaksa ditarik dan menjauh demi keselamatannya. Sementara nasib ibunya yang malang. Soal yang ketiga, bagaimana tokoh utama menyelesaikan masalah tersebut? Apa solusi yang diambil? Cara Bora menyelesaikan masalah. Bora tetap berusaha mencari dan menyelamatkan ibunya. Meskipun asap semakin pekat dan api terus menjalar, ia nekat masuk ke area berbahaya demi ibunya. Namun ketika situasi makin gawat, temannya atau Pipin terus-menerus mengingatkan dan akhirnya menarik Bora menjauh agar tidak ikut terjebak. Pohon besar yang terbakar jauh hampir menimpa mereka, sehingga Bora terpaksa meninggalkan ibunya dengan hati yang berat. Solusi yang diambil oleh Bora menyelamatkan diri bersama Pipin, karena jika tetap memaksa, ia juga akan mati terjebak. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan satu pesan moral yang diambil dari cerita tersebut. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah kasih sayang kepada keluarganya harus disertai dengan kebijaksanaan. Bora sangat menyayangi ibunya sampai rela mempertaruhkan nyawanya untuk menolong. Namun pada akhirnya ia harus menyadari bahwa menyelamatkan diri juga penting agar tidak menjadi korban. Pesan ini mengajarkan bahwa cinta dan kepedulian kepada keluarga sangat mulia, tetapi kita juga perlu bersikap bijak dalam mengambil keputusan. Soal yang terakhir atau soal nomor 5, buatlah story map berdasarkan teks narasi yang telah dibaca. Sertakan lembar kerja story map yang berisi elemen-elemen yang perlu diisi oleh siswa. Oke, cukup ya.
Story map hutan merah, judulnya Hutan Merah. Latar waktu siang hari saat matahari terik. Tokoh-tokoh utama dalam cerita ini adalah Bora, Pipin, Ibu Bora, Dodo, dan gajah lainnya. Latar suasana awalnya riang dan damai berubah menjadi mencekam karena kebakaran. Latar tempat hutan di Lampung. Klimaksnya, Bora nekat mencari ibunya di tengah api dan asap. Namun pohon-pohon mulai tumbang. Oke, sudah ya. Ini kelompok terakhir, kelompok cerdas. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penutupan yang bagus ya dari kelompok cerdas. Ya. Oke, kita sudah selesai presentasi dan sekarang bagus, semuanya bagus. Dari 5 kelompok itu tidak ada sesuatu yang berarti, kesalahan yang berarti tidak ada, semuanya bagus, luar biasa ya. Bu Guru senang, kalian hebat semua, hasil main mapnya juga bagus semuanya, jadi hebat, selalu pupuk terus seperti itu nak. Jadi sekarang kita refleksi, coba apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, Bu Guru akan bagikan kertas ini satu orang satu, kalian tulis di sini secara singkat, misalkan apa yang kamu pelajari hari ini? Tuliskan secara singkat ya. Oke, silahkan dibagi. Yang sudah selesai langsung ditempel di depan ya. Oke. Dibagi nak di belakang. Bagi sayang satu-satu langsung ditulis. Nah, kita melakukan refleksi dulu. Yang pertama, apa yang saya pelajari hari ini? Nah, silakan. Yang kalian pelajari hari ini apa? Bisa tunggu sebentar, nak. Sebentar saja. Oke, sudah? Singkat saja. Yang kedua. Belum dapat? Nah. Dibagi nak satu-satu. Satu-satu saja, cukup satu untuk semua pertanyaan. Berikutnya. Bagian mana yang saya belum pahami? Silakan dituliskan. Tapi jika kalian sudah memahami semua, berarti tuliskan tidak ada, ya. Nomor 2, bagian mana yang saya belum pahami? Oke. Yang ketiga, apa yang perlu saya perbaiki dalam pembelajaran hari ini? Tuh. Yang sudah selesai langsung ditempel di depan ya. Yang nomor 3, apa yang perlu saya perbaiki dari pembelajaran hari ini? Ya, Kesia sudah selesai duluan. Ayo, yang lain silahkan. Langsung saja tempel di depan. Oke. Silahkan, langsung ditempel di sini ya. Kamu salah tulis. Ya. Oke, silahkan ditempelkan. Belum? Sudah?
Langsung jadi satu ya. Oke. Sudah semua? Sudah? Sudah mau pulang kan? Oke, kalau sudah kembali. Ya. Yang sudah kembali ke tempat, boleh menghadap ke depan, kita mau persiapan. Ya. Ini refleksi dari kalian. Oh, alhamdulillah. Jadi banyak yang sudah paham. Ya. Banyak yang sudah paham. Ya, sedikit aja sudah paham. Oke. Nah. Oke ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Dan terima kasih banyak anak-anak sudah bekerja sama dengan baik dalam pembelajaran hari ini. Nanti untuk pengayaan Bu Guru bagikan teks untuk dipelajari di rumah. Oke, sudah bisa persiapan? Oke, untuk itu bisa dipimpin untuk berdoa. Ya, silakan Rafasya. Pimpin untuk berdoa supaya kita siap-siap untuk pulang ya. Allahu Akbar. Teman-teman, sebelum kita pulang, nanti kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Boleh pulang ya nak? Sudah. Oke, sudah bisa pulang.